Halo Sobat Arsitek Sumba, kali ini kita akan kembali menampilkan desain kos-kosan yang tidak kalah menarik. Kali ini kos-kosannya pada lahan sempit memanjang berukuran 6 x 20 meter. Dilengkapi dengan kamar mandi dalam, dapur umum, serta ada area santai atau area untuk menerima tamu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Berikut akan saya tampilkan detail ukuran dari denah bangunan ini. Bisa dilihat lebarnya 6 meter dan memanjang ke belakang 20 meter. Setiap kamar berukuran 3,4 x 4 meter, dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Untuk konstruksinya di sini menggunakan pondasi footplat atau pondasi cakar ayam dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter tergantung kondisi tanah setempat. Dilanjutkan dengan pemasangan pondasi batu kali dan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan struktur slope. Struktur slope di sini adalah struktur yang berfungsi sebagai struktur pengikat bagian bawah sekaligus struktur penopang beban dari dinding. Dilanjutkan dengan urugan sirtu serta ada pasir uruk sebelum membuka rabat. Oh ya, untuk kos-kosan ini memiliki lahan parkir berukuran 4,6 x 6 meter. Cukup luas ya untuk menampung kendaraan dari 9 kamar ini, karena total jumlah kamar pada kos-kosan ini 4 kamar di lantai 1 dan 5 kamar di lantai 2. Kemudian bisa dilihat di sini pada bagian kamar lantai 1 terdapat akses untuk jalur sirkulasi selebar 2 meter. Jadi cukup leluasa ya untuk jalur akses manusia maupun sambil mengangkut barang seperti kasur atau lemari. Kemudian di sini untuk setiap kamarnya juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam. Untuk kamar mandi dalamnya di sini berukuran 1,2 x 1,4 meter. Jadi karena ukurannya kecil, nantinya kamar mandi ini kita akan menggunakan kloset duduk serta shower untuk mandi sehingga tidak memakan ruang ya. Nah, bisa dilihat untuk plesterannya di sini bagian kamar mandi kita lapisi dengan keramik agar kelembapannya tidak merembes ke ruangan kamar. Nah, ini untuk penataannya terdapat kloset duduk, ada penggantung handuk, shower untuk mandi, dan tidak lupa ada rak sudut tempel dan ventilasi udara. Kemudian di sini untuk ruang di depan kamar mandi itu kita bisa fungsikan sebagai tempat peletakan lemari serta ruang ganti. Pada bagian kamar tidur di sini terdapat kasur double bed berukuran 1,6 x 2 meter yang dilengkapi juga dengan meja kerja atau meja belajar. Jadi cukup nyaman ya untuk kamar dengan ukuran sesempit ini, tapi fasilitasnya cukup lengkap. Dan nantinya akan saya tunjukkan posisi dari dapur umum, jadi tetap ada dapurnya. Kemudian di sini terdapat akses tangga pada ruang paling belakang. Ini sesuai permintaan dari owner ya. Nah, kemudian ini bisa dilihat ada meja beton sebagai dapur umumnya di sini di depan tangga ya. Karena ini ruangnya cukup lebar 2 meter, jadi masih bisa kita fungsikan di situ untuk dapur umum. Jadi ada sink cuci piring sama bisa kita tambahkan kompor. Jadi bisa untuk mencuci atau sekedar memasak di situ bisa. Nah, ini untuk lantai 2-nya, kalian bisa lihat di sini terdapat 5 buah kamar. Jadi di atas parkiran itu kita tambahkan 1 kamar lagi. Untuk penataan ruangnya sama ya dengan lantai 1-nya, terdapat kamar mandi dalam. Nah, pasti ada yang bertanya nih, untuk jemurnya di mana? Sebentar akan saya tunjukkan untuk area menjemurnya. Itu semua sudah dipertimbangkan ya. Kemudian di sini untuk bagian kamarnya ada perpaduan warna putih dan warna grey ya di sini. Jadi menurut saya perpaduan warna seperti ini membuat suasana kamar itu tidak membosankan.
Nah, ini ada tangga lagi, itu nanti ke arah rooftop. Arah rooftop itu nanti yang kita gunakan sebagai area jemuran sekaligus tempat peletakan tandon air. Jadi untuk dapur umumnya juga nanti ada dua ya, dapur umum di lantai 1 dan di lantai 2. Kemudian kita lanjut ke struktur atap. Di sini sudah ada gewel dan ada plat lantai. Nah, ini untuk rooftopnya. Kemudian kalian bisa lihat juga di situ terdapat talang beton. Dan ini untuk akses tangganya kita kasih atap seperti ini dan pintu ya. Jadi hujan tidak masuk ke bagian tangga seperti itu ya. Kemudian kita kasih pagar pembatas pada area rooftop seperti itu. Bisa juga kita ganti dengan railing dari besi. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan rangka plafon. Nah, di sini plafonnya itu untuk bagian kamar serta bagian teras ya, di lantai 2 kita kasih plafon juga. Dilanjutkan dengan pemasangan rangka atap atau kuda-kuda menggunakan baja ringan. Di sini menggunakan baja ringan kanal C75. Dengan pemasangan rengnya itu berjarak 80 cm karena kita akan menggunakan penutup atap jenis pandek ataupun senggelombang ya. Dan nanti airnya itu akan masuk ke talang beton dan akan dibuang melalui pipa pembuangan. Karena lahan di kiri kanannya itu sudah lahan perumahan orang ya, jadi nggak mungkin airnya kita buang ke lahan orang. Nah, ini untuk pemasangan daun pintu dan daun jendelanya. Terdapat satu buah jendela dan di setiap pintu dan jendelanya itu kita kasih lagi bukaan ventilasi ya, lubang angin. Bisa juga diperbesar lagi ukurannya sesuai kebutuhan. Untuk lantai 2-nya pembatasnya itu kita menggunakan railing dari besi hollow seperti ini ya. Kemudian untuk fasadnya itu di sini kita variasikan dengan conwood. Di sini ya kita menggunakan conwood atau beton cetakan yang menyerupai kayu. Jadi materialnya bukan material kayu ya. Nah, ini ada area bersantai pada bagian depan seperti ini ya. Bisa juga untuk menerima tamu di situ. Kemudian ini untuk area parkirnya, ini cuma ilustrasi, saya letakkan 6 buah motor dan masih bisa lebih ya, bisa lebih dari 6. Kemudian untuk gerbangnya, gerbang minimalis seperti ini. Nah, ini tampilannya dari arah samping dan kalian bisa lihat di sana di area jemuran itu bisa juga kita letakkan untuk tandon air di situ. Di sini saya menggunakan 2 tandon air ya untuk melayani kebutuhan air seluruh kamar. Ini bisa dilihat dari arah samping sini ada 2 ventilasi ya untuk membantu sirkulasi udara. Oke, sekarang kita akan masuk jalan-jalan melihat ruangnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini mulai dari bagian depan, arah parkir, dan ini posisi kita jika berada di lorong atau jalur sirkulasinya seperti ini. Kemudian saat akan menaiki tangga kita akan langsung menuju ke dapur umumnya seperti ini. Nah, ada ruang lagi di bawah tangga, itu bisa kita manfaatkan untuk gudang penyimpanan. Atau mau dijadikan dapurnya dipindah ke situ juga bisa ya. Tinggal disesuaikan saja. Dan ini saat kita naik ke lantai 2-nya, di sini kita akan menemukan dapur umum lagi, dapur minimalis. Nah, kemudian ini view lantai 2-nya seperti ini. Ini lupa saya kasih warna cat dindingnya ya dari arah dalam. Kemudian ini untuk ruang santai atau ruang tamunya di paling depan. Dan untuk tampilan kamarnya saat kita memasuki kamar, ini kasurnya, posisi kasur seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada meja kerja atau meja belajar.
Dan di sana ada lemari geser ya, lemari ukuran jumbo.